wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Anjani dari kelas 10 TJKT 1, siswi SMK Negeri 1 Lembang Abang. Di sini kita akan belajar tentang cara meremote file device teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada kabel, ada laptop, PC, dan switch. Teman-teman bisa juga lihat di sini bahwa di sini ada port-port. Nah, ini namanya interface ya teman-teman. Dan ini juga. Interface ini nanti akan dimasukkan bisa jadi pada akses point, untuk internet, untuk laptop, ataupun PC. Setelah itu, kita akan mengenal tentang cara meremote real device teman-teman. Nanti di sini ada yang namanya port console. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa di sini ada yang namanya port console. Nah, port console ini gunanya adalah untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel yang ini. Nanti, kabel ini terhubung kepada konsol port. Lalu, kabel ini bisa terhubung kepada laptop ataupun bisa jadi PC. Jadi, begitu ya teman-teman untuk meremote menggunakan real device. Kita akan mencoba meremote menggunakan Cisco Packet Tracer. Lalu, kita masukkan saja switch-nya paling depan. Setelah itu, PC-nya. Dan untuk kabel automatically cross connection type ini sudah default ya teman-teman. Kabel ini untuk menggunakan FA. Dan kabel untuk meremote kita menggunakan kabel konsol. Lalu kita sambungkan saja dari switch. Lalu kita klik konsol. Lalu sambungkan ke PC. Lalu klik yang RS232. Teman-teman, untuk konfigurasi sebenarnya ada dua cara, yaitu pada switch-nya langsung, pada tab CLI, di sini bisa langsung konfigurasi. Namun, kali ini kita akan mencoba meremote atau mengkonfigurasi menggunakan PC teman-teman. Caranya, kita masukkan tadi kabelnya, lalu kita klik PC-nya, lalu ke desktop, dan pilih terminal. Lalu klik OK saja teman-teman. Nah, setelah itu, dan bisa dilihat sendiri bahwa bisa konfigurasi di sini. Teman-teman, sebenarnya ini sama saja untuk konfigurasinya. Cuman, untuk real device tidak ada tampilannya. Jadi, bisa menggunakan remote ini. Di switch ataupun di PC. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk remote dari Cisco Packet Tracer. Teman-teman mungkin kurang kelihatan pada teks CLI-nya. Kita bisa diperbesar dengan klik pada tab di atas ini, yaitu option, lalu preferences, lalu di sini ada font. Nah, di sini ada bacaan CLI. Kita masukkan saja. Misal kita coba saja pada 18. Lalu play. Lalu close.
seperti ini teman-teman. Pada kali ini kita akan belajar tentang perintah dasar-dasar Cisco Packet Tracer. Kita hapus dulu saja isinya. Lalu di sini buka tab pada CLI. Di sini kita akan belajar tentang perintah dasar Cisco Packet Tracer. Kita klik switch-nya, lalu buka pada tab CLI, lalu enter 2 kali. Di sini ada tanda lebih besar teman-teman. Nah, tanda lebih besar itu artinya adalah kita masuk pada mode user atau level user. Teman-teman bisa ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi ya teman-teman. Sebenarnya di mode user ini tidak bisa konfigurasi, cuman kita akan mengetesnya saja. Di sini ada telnet, SSH, dan ping atau lain-lain. Itu untuk pada mode user. Lalu yang kedua, ada yang namanya mode privilege, yaitu lalu kita ketikkan saja komennya, yaitu enable, lalu enter. Nah, untuk tanda pagar ini artinya kita masuk pada mode privilege. Mode privilege ini kita bisa menggunakan dengan lebih banyak teman-teman, lebih leluasa, yaitu kita coba ketikkan saja tanda tanya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa di sini komennya lebih banyak daripada yang mode user. Di sini ada more. More itu artinya lebih teman-teman. Bisa klik enter. Nah, di sini saat kita ketik enter, komennya bertambah 1. Misal tadi show, lalu kita ketik enter, lalu muncullah SSH. Nah, untuk yang kedua itu bisa memakai spasi. Untuk spasi ini untuk memperlihatkan komen yang lebih banyak dari enter yang tadi. Nah, untuk tadi enter itu cuma 1, bisa dilihat sendiri memunculkannya. Lalu untuk lebih banyak itu kita pencet spasi saja. Teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa kita sudah masuk pada mode privilege. Ini banyak komen yang bisa kita pakai. Dan untuk yang ketiga, ada yang namanya mode global configuration, yaitu kita masukkan saja komennya, yaitu lalu enter. Nah, artinya kita sudah masuk pada mode global configuration, yaitu dimana di sini kita mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasi. Coba kita klik tanda tanya. Nah, di sini banyak sekali komen-komennya teman-teman, dan bisa spasi lagi agar bisa memunculkan komen yang lebih banyak. Teman-teman bisa konfigurasi pada mode config. Untuk tadi di mode privilege, kita coba ketikkan X untuk kembali, atau bisa juga exit. Setelah itu kita enter. Pada mode privilege ini bisa menggunakan komen yang ini ya, yang more. Ini banyak sekali komen-komennya, tapi tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya, yaitu kita masukkan pada mode global configuration. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, perintah-perintah dasar Cisco Packet Tracer. Pada kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya password teman-teman, agar switch kita konfigurasi nyaman dan tidak dihack oleh orang lain. Kita langsung saja masuk pada switch-nya, lalu ke CLI. Kita coba pada mode privilege,
lalu mode ke config, and lalu enter, klik config. Ingat ya teman-teman, mode config pagar ini adalah artinya mengubah atau mengkonfigurasi. Untuk pagar ini tidak bisa dikonfigurasi, yaitu kita tes coba beberapa kali. Untuk simbol lebih besar ini atau mode user ini hanya terbatas bisa mengetesnya. Oh teman-teman, ini ada salah lagi. Lalu kita coba lagi. Enter. Kemudian exit. Nah, gunanya password tadi itu agar tidak ke-hack teman-teman. Jadi, misalkan kita masuk pada mode user atau mode privilege, yaitu kita harus masukkan dulu passwordnya. Kita ketik saja N. Teman-teman bisa dilihat di sini bahwa harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan password yang tadi 1, 2, 3. Nah, setelah diketik kok tidak muncul huruf-hurufnya? Ternyata memang seperti itu teman-teman jika mau memasukkan password. Oke, jadi itu untuk enable password. Lalu kita klik enter. Misalkan kita lupa nih sama passwordnya, lalu kita coba lihat pada showroom. Setelah itu enter. Nah, ini untuk melihat password pada komen showroom ya teman-teman, yaitu perlihatkan konfigurasi pada switch ini. Di sini kita sudah mengkonfigurasi passwordnya 123. Nah, teman-teman, untuk enable password ini tidak aman ya. Artinya password kita bisa dilihat oleh orang lain. Kalau misalkan kita ingin konfigurasi, jadi tidak aman ya teman-teman enable password ini. Untuk lebih amannya, kita akan mencoba yang namanya enable secret, yang artinya kita coba masuk pada mode konfigurasi. Kita coba ketikkan enable secretnya lagi, karena maaf tadi ada yang salah. Lalu enable secret. Lalu contohnya kita mempunyai passwordnya Cisco. Kita ketikkan saja Cisco nya, lalu enter. Setelah itu ketik enable lagi, enter. Kita ulangi lagi, enable secret Cisco, enter, lalu exit. Setelah itu kita coba exit lagi, lalu enter. Kita coba masuk pada mode privilege dan kita masukkan enable secretnya, yaitu switch and setelah itu switch lagi, kita masukkan password yang tadi, yaitu Cisco, yaitu enter. Lalu kita coba showroom. Setelah itu enter. Nah, untuk enable secret, lihat passwordnya diblokir gitu ya teman-teman. Jadi tidak akan gampang kena hack teman-teman. Untuk enable password ini gampang banget karena kelihatan. Beda lagi dengan enable secret ini, yaitu kayak mode rahasia gitu. Dan kalau enable secret itu aman banget teman-teman.
tidak kelihatan seperti enable password ini. Sebenarnya untuk enable password juga bisa diblokir. Bisa diblokir kayak seperti ini ya teman-teman. Lalu enter, lalu masukkan configuration-nya, yaitu config, enter, service password, and encryption. Untuk komen service password encryption ini, yaitu enable passwordnya itu yang ini, yang 123. Ini akan diblokir seperti enable script ya teman-teman. Oke, kita coba saja, enter, kemudian exit, lalu showroom. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa enable passwordnya ini diblokir juga teman-teman, seperti enable secret yang di atas ini. Ini masih tidak secure atau tidak aman ya teman-teman. Coba saja kita klik 2 kali. Lock, lalu kita klik 2 kali. Lalu klik copy. Lalu kita masuk pada Google. Kita masuk pada Google Chrome, lalu ketikkan Cisco password descriptive, lalu enter. Lalu di sini banyak website-nya ya teman-teman. Kita pilih saja yang Cisco Cracking and Descripting. Lalu kita scroll, lalu masukkan password yang tadi. Kita paste. Setelah itu klik reveal password. Kita tunggu. Teman-teman, di sini mungkin jaringan saya yang error atau apa. Di sini saya sudah menunggu kurang lebih 5 menit dan tidak muncul juga. Di sini muncul password yang kita ketikkan di Cisco. Kalau semisal muncul, ini pasti isinya 123. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pada kali ini kita akan mencoba konfigurasi IP address dengan router. Kita masukkan routernya yang paling terakhir teman-teman, yang ini. Kita masukkan, lalu kita masukkan switch, yang paling depan. Setelah itu kita masukkan 3 PC. Di sini 2 dan di sini 1. Lalu kita hubungkan dengan kabel automatically dari router ke switch, lalu switch ke PC, dan switch ke PC yang kedua, dan yang terakhir dari router ke PC. Teman-teman tahu sendiri bahwa untuk topologi seperti ini, bahwa untuk PC 1 dan PC 2 ini beda network atau blok subnet dengan PC 3 karena sudah beda segmen. Apa itu segmen? Segmen itu pada port-port yang ada di router teman-teman. FA01 itu artinya berhenti, dan kalau FA00 itu adalah segmen 1.
Dan untuk FA01 itu adalah segmen 2. Jadi begitu ya untuk perumpamaannya. Setelah itu kita masuk pada config, lalu interface pada FA atau bisa dinyalakan untuk real device-nya teman-teman, yaitu ini. Dan kita tidak akan menggunakan FA ini. Dan nyalakan untuk real device, itu kita tidak akan yang namanya FA kayak gini. Ini hanya ada di Cisco. Untuk realnya, kita akan mencoba konfigurasi menggunakan CLI. Setelah itu, kita masuk pada config, lalu interface FA ini, nyalakan untuk real device-nya. FA kayak gini. Ini hanya ada di Cisco. Untuk realnya, kita akan mencoba konfigurasi menggunakan CLI. Aku CLI, lalu kita enter, kita klik enable, setelah itu enter satu lagi, lalu ketikkan configure terminal. Itu kita enter, setelah itu ketikkan interface space internet 00. Di sini kita coba klik exit dulu ya teman-teman. Dan teman-teman harus ingat bahwa konfigurasi itu berbeda pada mode global configuration. Oke, kita langsung masukkan saja config, enter. Maaf teman-teman, di sini ada yang salah. Lalu kita enter. Namun sebelum dikonfigurasikan, kita harus memikirkan dulu. Oke, misalkan di sini segmen ini kita mempunyai IP 10.10.10.10.10.0/24. Untuk segmen network sebelah sini yaitu mempunyai IP 20.20.20.0/24. Setelah itu kita konfigurasi untuk FA00 ini, yaitu yang gateway kemarin kita coba. Setelah itu kita konfigurasi untuk FA00 ini, itu yang gateway kemarin kita coba saja ketikkan .1 yang artinya 10.10.10.1/24. Lalu untuk PC2 yaitu .2 yang artinya 10.10.10.2/24. Dan untuk PC2 yaitu .3 yang artinya 10.10.10.3/24. Nah, untuk FA01 ini yang di sini kita ketikkan saja .1 yang artinya 20.20.20.1/24. Lalu divisinya yaitu .2 yang artinya 20.20.20.2/24. Oke, kita langsung saja konfigurasi, dan di sini kita sudah masuk pada global configuration. Untuk mengkonfigurasi pada networknya, oke, kita langsung saja konfigurasi
dan kita sudah masuk pada global configuration. Untuk mengkonfigurasi pada networknya, kita masuk saja dulu pada interface yaitu FA00. Kita masuk dulu. Masuk dulu pada interface-nya, INT, lalu enter. Interface FA00. Lalu kita nyalakan kabelnya, itu 0 shutdown. Lalu enter. Oke, sudah menyala. Kita coba exit lagi. Kita masuk lagi pada FA01, yaitu lalu masuk pada INT, yaitu interface FA01. Setelah itu enter, lalu no shutdown. Enter lagi. Seperti yang dilihat bahwa kedua interface ini sudah menyala ya teman-teman. Kita coba configuration dan kita masuk pada interface FA00. Lalu kita ketikkan saja IP address-nya. Kita exit dulu. Setelah itu INT, lalu interface FA00. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1. Namun di Cisco tidak memakai slice, tetapi kita memakai subnet mask. Lalu masukkan subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Oke, itu untuk IP address interface FA00. Kita enter, lalu exit. Setelah itu kita masuk pada interface FA01. Interface FA01. Kita enter, lalu kita masukkan IP address, yaitu 20.20.20.1 dan kita masukkan subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Oke, itu untuk interface FA01. Untuk segmen 2, lalu kita ketik enter. Itu kita exit, enter. Kita masuk pada mode privilege. Oke teman-teman, untuk melihat berapa saja yang sudah kita konfigurasi, kita coba komen, lalu kita masukkan saja komennya, yaitu show IP interface brief. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa
FA01 itu adalah IP address-nya 10.10.10.1 dan IP address-nya 255.255.255.0. Lalu ada FA01 yaitu dengan IP 20.20.20.1 dan IP-nya sama dengan yang FA01. Nah, di sini statusnya up teman-teman, yang artinya sudah berjalan dengan baik. Lalu di sini ada down, dan itu artinya berjalan ya teman-teman. Oke, kita sudah coba mengkonfigurasi IP address di router. Lalu selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi IP address dengan PC. Oke, kita close saja dan langsung masuk pada PC-nya. Lalu kita ke desktop, lalu IP config, kita masukkan IP address-nya, itu 10.10.10.2. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya kita isi dengan IP yang tadi. Lalu default gateway-nya kita isi dengan IP yang tadi, yaitu 10.10.1. Setelah itu kita close. Lalu kita masukkan lagi IP-nya pada PC 2. Config, desktop, IP, lalu kita masukkan 10.10.10.3. Lalu IP, lalu subnet mask-nya 255.255.0. Lalu default gateway-nya 10.10.10.1. Lalu kita close. Lalu kita masuk pada PC 3. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 20.20.20.1. Lalu close. Ini semua sudah kita konfigurasi. Oke, kita coba tes kirim surat lebih dahulu ya teman-teman. Misalkan dari PC 1 ke PC 2. Successful teman-teman. Lalu kita coba dari PC 2 ke PC 1. Bisa dilihat sendiri bahwa di sini sukses juga. Kali ini kita coba dari network 10.10. Coba ngirim data atau mengirim surat pada segmen kedua atau yang IP-nya berbeda. Oke, dari PC 2 ke PC 3. Oke, di sini file lab. Kita coba ulang ya teman-teman. Kita lihat dulu. Dari PC 2, PC 3. Bisa dilihat sendiri, sini successful teman-teman. Dan dari PC 1 ke PC 3. Sukses juga teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara konfigurasi pada router ataupun pada PC. Dan kali ini kita akan mencoba belajar tentang perintah N. Oke teman-teman, untuk perintah N ini sebenarnya sangat mudah, sama halnya seperti perintah prefix, seperti perintah exit. Kita coba masuk pada router. Teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kita sudah masuk pada mode privilege. Misalkan kita mau masuk pada mode configuration, lalu kita masuk pada interface FA00.
untuk perintah exit itu, kita exit bahwa kita masih masuk pada mode global configuration. Nah, untuk perintah end itu, misalkan kita ada di dalam mode global privilege, lalu kita ketikkan end, kita akan keluar dari mode global privilege tersebut. Misalkan kita di sini sudah masuk pada interface FA00. Kita klik exit, lalu interface FA00. Kita coba ketikkan end, lalu enter. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa sekarang sudah ada di dalam mode privilege. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk perintah end. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.